Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman, rekan-rekan, tenaga kesehatan. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kesehatan dan keberkahan ini harus kita syukuri dan wajib kita syukuri. Sebelum lanjut kepada materinya, saya perkenalkan diri, nama saya Lili Darmawan. Saya sebagai perawat pelaksana di ruang lantai 3 atau ranap 3. Baik teman-teman dan rekan-rekan semua, hari ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan siring pump. Mungkin rekan-rekan semua sudah tahu dan sudah familiar dengan siring pump karena setiap hari kita pasti menemukan pasien yang terpasang siring pump ataupun infus pump, terutama di ICU ya, di ICU. Nah, perlu rekan-rekan ketahui apa itu siring pump dan apa itu infus pump. Mungkin untuk sedikit penjelasannya atau sedikit ulasannya saya akan ulas, yaitu siring pump merupakan sebuah alat medis yang digunakan untuk memasukkan cairan ataupun obat ya teman-teman, ataupun obat yang sifatnya itu pekat. Nah, pengertian siring pump itu sendiri manfaatnya perangkat pompa mekanis untuk memberikan cairan ataupun elektrolit yang tadi saya jelaskan, ataupun agen farmakologis dengan takaran yang akurat dan jangka waktu tertentu. Kenapa harus digunakan siring pump? Karena kalau misalkan kita menggunakan manual itu tidak memungkinkan. Bahkan menggunakan siring pump juga tidak 100% tepat waktu. Kenapa? Karena kondisi pasien dan keadaan pasiennya ya. Kemudian tujuannya yaitu sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam melakukan penggunaan siring pump. Kebijakannya yaitu Peraturan Direktur RSU Puri Asih nomor 006/Perdir 01 RSPA 2021 tentang kebijakan sasaran keselamatan pasien. Kemudian kita masuk ke prosedur pemasangannya. Pertama, kita siapkan wadah ataupun bak instrumen yang bersih tentunya. Kita siapkan terlebih dahulu alat. Pertama, sarung tangan bersih, kemudian mesin siring pumpnya itu sendiri, dan sepuit 50 ataupun 60 ya. Kemudian extension tube, 3-way, cairan pelarut NaCl 009. Kita lanjutkan teman-teman dan rekan-rekan. Setelah kita mencampurkan obat ataupun cairan ke dalam spet yang tadi sudah kita siapkan, misalkan spet 50 ya. Misalkan dokter menginstruksikan terapi furosemid yang lebih kita kenal drip ya, drip furosemid misalkan 5 mg per jam. Lalu setelah itu atur kecepatan aliran sesuai dosis, sesuai program yang diinstruksikan tadi. Kemudian tekan tombol start untuk memulai atau mengalirkan obat. Pastikan obat mengalir dengan baik. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu kita ikat stand infusnya jadi supaya tidak bergerak. Karena teman-teman ketahui bahwa alat medis memang cukup mahal ya. Setelah itu kita jelaskan kepada pasien, jelaskan kembali kepada pasien fungsinya obat ini dan alat ini kepada pasien. Lalu setelah pasien mengerti, kita berikan kepada pasien, kita kasih tahu pasien bahwa tindakan atau pemasangan alat sudah selesai. Nah, kemudian lepaskan sarung tangan, lakukan kebersihan tangan 6 langkah, dokumentasi prosedur yang telah dilakukan. Kemudian selanjutnya kita evaluasi respon pasien. Nah, mungkin teman-teman atau rekan-rekan, pemaparan materi dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Mari kita sama-sama belajar
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.